Sahabat Alkitab, masih dalam suasana HUT Lembaga Alkitab Indonesia, kali ini kita akan membahas tentang bagaimana lembaga Alkitab kita ini terbentuk. Bagaimana ceritanya? Yuk kita simak bersama video ini. Pada 9 Februari 2024, Lembaga Alkitab Indonesia genap berusia 70 tahun. Perjalanan panjang Lembaga Alkitab Indonesia tidak lepas dari dukungan puluhan, bahkan ribuan awam yang bersedia meluangkan sebagian, bahkan sepenuh hidupnya untuk pelayanan penerjemahan dan penyebaran firman Tuhan. Jauh sebelum masa berdirinya LAI, pelayanan penyebaran Alkitab di Indonesia memperoleh dukungan dari banyak orang berlatar belakang non-teologi yang mendharma baktikan hidupnya untuk pelayanan penyebaran Alkitab. Dua di antara awam tersebut adalah Cohen Stewart dan G.P. Cole. Mereka boleh disebut sebagai perintis berdirinya Lembaga Alkitab di Indonesia. Dr. Combertus Peter Cohen Stewart adalah seorang ahli ilmu biologi, spesialis ilmu penyakit dan epidemi tanaman yang bekerja di laboratorium teh. Meski jabatan Cohen Stewart cukup nyaman dan gajinya besar, panggilan kuat untuk melayani gereja dan umat Kristen terus mengetuk batin Cohen Stewart dan istrinya, Maria Wilhelmina Catherine Stewart Franken. Keduanya memutuskan untuk meninggalkan kursi empuk dan gaji besar. Mereka ingin mengabdikan diri untuk melayani Tuhan, hanya mereka belum memahami bagaimana cara melayani Tuhan. Ketika Cohen Stewart dan istrinya cuti ke Belanda antara tahun 1927 hingga 1928, mereka mencari informasi tentang peluang untuk melayani Tuhan di gereja-gereja Belanda. Sebelum mereka kembali ke Pulau Jawa, suami istri Stewart diperkenalkan dengan pengurus Lembaga Alkitab Inggris atau British and Foreign Bible Society atau BFBS di London. Kebetulan, waktunya bersamaan dengan upaya Lembaga Alkitab Inggris untuk mengubah organisasi perwakilannya di Asia Tenggara yang berpusat di Singapura. Keinginan suami istri Stewart untuk melayani diterima oleh Lembaga Alkitab Inggris. Lembaga Alkitab tersebut menunjuk Ernst Stephenson sebagai pimpinan baru perwakilan di Singapura. Sedangkan Cohen Stewart memilih kota Malang di Jawa Timur sebagai tempat awal berbakti dan melayani gereja. Lembaga Alkitab Inggris memilih Malang sebagai pusat kegiatan untuk wilayah Jawa Timur karena bisa menjangkau pulau-kepulauan Sunda kecil, Nusa Tenggara, yaitu dari Pulau Bali di sebelah barat hingga Pulau Timur di ujung timurnya. Pelayanan kedua hamba Tuhan itu sangat menggembirakan selain karena ketulusan bekerja, juga didukung oleh perkembangan yang melanda Eropa, khususnya Belanda. Pada akhir abad ke-19 dan abad ke-20, terdapat banyak mahasiswa Kristen yang bercita-cita memberikan yang terbaik dalam hidupnya untuk gereja. Di Belanda, Persatuan Mahasiswa Kristen Belanda atau NCSV menjadi anggota Federasi Mahasiswa Kristen Sedunia. Sebagian besar mahasiswa mengabdikan diri pada kegiatan gerejani hingga akhir hayatnya. Di Indonesia, pelayanan Cohen Stewart dan Lembaga Alkitab Inggris mengalami perkembangan yang signifikan. Rumah milik Lembaga Alkitab Inggris di Bandung mulai tahun 1912 disewakan kepada Lecture Commission atau Komisi Pembacaan Biro Pekerja Zending Hindia Belanda. Ruangan besar yang berada di dalam rumah tersebut digunakan oleh Lembaga Alkitab Belanda sebagai gudang dan toko. Rumah di Bandung itu terkenal dengan nama Balai Alkitab atau Het Bijbelhuis. Pada kediaman Cohen Stewart di Malang, dibuka usaha kolportase yang oleh Lembaga Alkitab Inggris dianggap sangat penting. Ia juga mengangkat 3 orang sebagai tenaga kolportase, yakni Salam Mathias, Kartawikrama, dan Lechinsin. Selain Cohen Stewart dan Lembaga Alkitab Inggris yang melayani penyebaran Alkitab di Batavia dan sekitarnya, pada waktu yang bersamaan terbentuk panitia yang bertujuan membantu dan mengembangkan pekerjaan pelayanan Lembaga Alkitab Belanda beserta semua cabangnya yang sudah ada. Cohen Stewart pun diminta untuk duduk dalam kepanitiaan yang dibentuk NBG tersebut. Hal tersebut menunjukkan bahwa NBG pada dasarnya ingin menjalin kerjasama dengan BFBS dalam pengembangan pelayanannya di Indonesia. Namun disadari pula kehadiran dua lembaga Alkitab nasional yang bergerak di bidang yang sama
akan muncul masalah-masalah kerja yang tumpang tindih. Selain tumpang tindih, akan menimbulkan ketidakefektifan pelayanan. Apalagi pada saat itu, pusat penyediaan Alkitab berada di 3 tempat, yaitu di Bandung, Malang, dan Singapura. Beberapa kalangan berpendapat untuk efisiensi dan efektivitasnya, kedua lembaga tersebut semestinya terpusat pada satu tempat. Oleh karena itu, BFBS pada tahun 1936 menyetujui permohonan NBG untuk mengizinkan Cohen Stewart bukan saja sebagai perwakilan BFBS di Indonesia, namun sekaligus mewakili NBG. Pada tahun 1937, Lembaga Alkitab Inggris mengunjungi rekannya di Belanda. Dari pertemuan inilah disetujui pemindahan Cohen Stewart dari Malang ke tempat tugas yang baru di Bandung. Adapun pimpinan sehari-hari tetap dipegang oleh wakil dari Lembaga Alkitab Belanda yang senantiasa menyampaikan laporannya ke Lembaga Alkitab Inggris di London. Pada 1 Januari 1938, pelayanan kedua lembaga Alkitab, BFBS dan NBG, di Indonesia secara resmi bergabung. Setelah beberapa waktu di Bandung, Cohen Stewart pindah dari Jalan New Merdeka ke rumah di Burgmaster Courtyard, sekarang dikenal dengan Jalan Purnawarman. Di halaman belakang rumah tersebut dibangun gudang yang luas. Setelah melengkapi rumah kediaman baru tersebut, Stewart mengambil cuti selama setahun di Eropa dari Mei 1938 hingga Juni 1939. Ketika itu masa jabatannya di Lembaga Alkitab Inggris genap 7 tahun. Padahal 7 tahun ganjil ya. Cohen Stewart pulang ke Bandung pada bulan Juli 1939. Hanya 2 bulan sebelum pecah Perang Dunia Kedua. Mereka yang melayani di Lembaga Alkitab mulai tergerak hatinya dan sadar bahwa sudah tiba waktunya untuk menyiapkan pembentukan sebuah lembaga Alkitab nasional yang mandiri. Langkah-langkah mandiri mesti dilakukan untuk menghadapi kemungkinan andai kata Belanda terlibat perang. Lembaga Alkitab Belanda pun segera mengirimkan berpeti-peti Alkitab dan buku-buku dengan kapal laut. Ketua Komisi Hindia Belanda NBG menulis dalam majalah Pemberita Firman Allah edisi perdana tahun 1938 berbunyi demikian. Bagaimana dan caranya hal itu yang dimaksud adalah pendirian lembaga Alkitab dapat dilakukan. Inilah suatu soal kemudian hari kelak. Di dalam segala perkara itu kita hendak meneruskan pekerjaan ini dengan perlahan-lahan. Agaknya beliau sendiri merasakan bahwa Perang Dunia II nantinya akan membawa banyak perubahan situasi, baik di Belanda maupun di Indonesia. Dan benar saja, keadaan di Eropa menjelang dan selama berlangsungnya Perang Dunia II sungguh memprihatinkan. Puluhan ribu orang ditahan di balik pagar kawat berduri di kamp-kamp konsentrasi Jerman. Dampaknya, BFBS dan perwakilan-perwakilannya tidak bisa berhubungan dengan staf-staf maupun penghubung-penghubungnya yang menjadi tawanan perang. Selain itu karena perang, hubungan transportasi putus. Satu-satunya cara penyebaran Alkitab dilakukan menggunakan kapal laut. Menghadapi keadaan yang serba darurat tersebut, harus ada langkah nyata untuk menggantikan BFBS dalam melayani umat Kristen. Lembaga Alkitab Amerika berupaya tampil menggantikan peran BFBS yang sudah tidak bisa menjalankan tugas-tugas penyebaran Alkitab kepada umat Kristen di Inggris, Eropa, maupun di berbagai belahan dunia lainnya. Di Indonesia, kondisi kritis akibat pendudukan Jepang atas Pulau Jawa juga tidak jauh berbeda. Cohen Stewart dan istrinya ditawan Jepang dan dimasukkan ke dalam kamp internir. Di dalam penjara, Cohen Stewart mengalami sakit dan kesehatannya menurun. Tak berbeda dengan nasib banyak tawanan perang yang malang, Stewart yang selama 9 tahun mengabdikan dirinya sebagai pimpinan perwakilan BFBS di Malang, akhirnya meninggal dunia di kamp interniran Keramat, Jakarta pada bulan September 1945. Stewart menghadap Tuhan dengan meninggalkan banyak tugas pelayanan. Beruntung, sebelum perang berkecamuk dan tentara Jepang mendarat, Lembaga Alkitab memperoleh sosok mutiara baru dalam diri Gyok Piko, atau lebih dikenal dengan Wim Ko. Wim Ko lahir di Karawang 30 Juli 1911. Pada tahun 1929, ia masuk sekolah tinggi hukum di Batavia.
Pada masa studinya, ia menjadi anggota gerakan mahasiswa Kristen dan karenanya sering hadir berdiskusi dengan para mahasiswa Kristen lain di Jalan Kebon Siri 33, Jakarta. Pada tahun 1936, Coe berangkat sebagai utusan mahasiswa Kristen Hindia Belanda menghadiri konferensi Federasi Mahasiswa Kristen Sedunia di Berkeley, California. Uniknya, meski ia menjadi perwakilan mahasiswa Kristen Hindia Belanda, Wim Coe belum dibaptis. Baru sepulang dari California, Wim Coe menerima baptisan. Tahun 1939, ia menamatkan studinya di Fakultas Hukum. Dan 2 tahun kemudian, ia diterima oleh Cohen Stewart sebagai pembantu untuk pekerjaan penyediaan dan penyebaran Alkitab. Dan selama masa perang tahun 1942 hingga 1945, kala Stewart dan istrinya masuk kamp internir, Coe yang meneruskan pekerjaan lembaga Alkitab di Indonesia. Ia mendapat izin mencetak perjanjian lama dalam bahasa Melayu dan malah diperbolehkan mencetak perjanjian baru dalam bahasa Belanda bagi para penghuni kamp-kamp tawanan. Di samping itu, ia mengirim sisa-sisa persediaan Alkitab dan porsi-porsi Alkitab ke berbagai gereja-gereja di Indonesia. Agar terhindar dari kemungkinan yang tidak diinginkan, buku-buku yang berada di Bandung dititipkan ke gereja-gereja, kemudian diambil lagi sesuai dengan kebutuhan. Di akhir tahun 1944, tentara pendudukan Jepang merasa perlu memperluas rumah bordil yang letaknya berdekatan dengan Balai Alkitab di Bandung. Akibatnya, balai tersebut disita. Meskipun demikian, tentara Jepang ikut membantu memindahkan isi rumah dan gudang ke rumah lain yang letaknya masih di jalan yang sama. Pada saat memindahkan barang-barang, tentara Jepang menemukan tumpukan-tumpukan buku dan majalah di dalam peti yang lalu dikeluarkan dan dibaca isinya. Wajah para serdadu berubah. Timbul rasa curiga di benak mereka setelah membaca Injil Markus. Kecurigaan mereka makin bertambah. Mereka mengira buku tersebut berisi catatan sandi rencana penyerangan militer sekutu ke Pulau Markus yang saat itu diduduki Jepang dan terletak tak jauh dari Kepulauan Mariana di Samudra Pasifik. Keadaan setelah perang masih tetap memprihatinkan. Balai Alkitab di Bandung masih dipermasalahkan kepemilikannya. Kali ini, balai tersebut dituntut oleh komandan militer Belanda. Sesudah itu, gugatan juga datang dari Divisi Siliwangi. Itulah sebabnya, depot Lembaga Alkitab Bandung terpaksa dipindahkan ke rumah Zending di Jalan Pasir Kaliki 2 yang terletak di samping Gereja Pasundan. Keadaan politik akibat adanya perseteruan Indonesia dan Belanda pun terus mengambang. Hubungan antara Jakarta atau tempat-tempat lain dan pusat Lembaga Alkitab di Bandung sulit dilakukan. Angkutan satu-satunya yang baik dan aman adalah penerbangan. Akibatnya, Wim Coe tidak betah menjalankan usaha di Bandung. Ia mengusulkan untuk membuka suatu depot baru di Makassar. Lembaga Alkitab Belanda menerima usul untuk pindah ke Makassar. Wim Coe bersama istrinya Henriette Cohen Stewart yang adalah putri dari Dr. Cohen Stewart berangkat ke Makassar pada pertengahan tahun 1946. Setelah 3 tahun mengerjakan berbagai program NBG di Indonesia dari Makassar, Coe berangkat ke Belanda dan melanjutkan lawatan dengan menghadiri konferensi Lembaga Alkitab Sedunia di New York pada tahun 1949. Berakhirlah tugas-tugas Coe untuk Lembaga Alkitab Belanda pada tahapan sebelum dan sesudah Perang Dunia. Pada 9 Februari 1954, Lembaga Alkitab Indonesia secara resmi berdiri, ditandai dengan penandatanganan akte pendirian di hadapan Notaris Elisa Pondak di Jakarta. Coe menjadi salah seorang tokoh di balik pendirian tersebut. Coe yang sudah mengenal Pendeta W.J. Rumambi atau Sekretaris Umum LAI ketiga ketika bertugas di Makassar, menjabat sebagai Sekretaris Umum LAI yang pertama, dan bekerja sama dengan Wim Rumambi, Sekretaris Umum DGI di Jakarta. Kedua tokoh perintis Lembaga Alkitab itu disebut-sebut sebagai duet Wim yang loyal dan berdedikasi tinggi dalam mengurus pelayanan LAI. Aktivitas LAI sebagai lembaga nasional bermula dari sebuah rumah di Jalan Teku Umar 34, Jakarta.
Rumah itu sebenarnya dipersiapkan sebagai rumah tinggal perwakilan lembaga Alkitab Belanda, KO, dan dibeli dengan harga 7.000 pound sterling. Rumah yang sedianya menjadi tempat tinggal Wim KO tersebut difungsikan pula sebagai kantor dan gudang. Maka keadaannya menjadi penuh sesak hingga ketika Sekretaris Umum NBG, Baron van Tuyl, datang ke Indonesia di tahun 50-an. Ia terkejut menyaksikan kantor yang penuh sesak itu. KO senantiasa mengerjakan tugas panggilannya dengan tekun. Ia selalu berusaha mencari terobosan pengembangan LHI. Keretakan hubungan diplomatik antara Indonesia dan Belanda pada sekitar tahun 60-an membuat Wim KO menemani istrinya dan mengambil keputusan untuk hijrah kembali ke Belanda. Wim KO pun melepaskan kewarganegaraan Indonesia yang dicintainya dan mengikuti kewarganegaraan istrinya, Jet. Hingga keberangkatannya ke negeri Belanda pada 1964, KO masih terus berupaya mendirikan sebuah percetakan Alkitab yang mandiri dan menangani berbagai tugas yang dianggapnya perlu untuk memajukan pelayanan lembaga Alkitab Indonesia. Di Belanda, KO masih terus aktif dalam pelayanan lembaga Alkitab. Ia memegang berbagai fungsi di NBG, antara lain menjadi sekretaris luar negeri NBG. Di Indonesia, ia diganti oleh PHJ Sigar, mantan sekretaris pribadi Wakil Perdana Menteri Leemena. Pada 5 April 1980, Wim KO meninggal dunia di Haarlem, Belanda pada usia 69 tahun.